Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayun Afrahi Laila. Aku dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan aku juga merupakan anggota muda dari UKM Bahasa Flat Angkatan 2020. Di kesempatan yang baik ini, aku akan sharing materi tentang grammar, yaitu tentang the gerund. Namun, sebelum aku jelaskan tentang materi tentang the gerund, aku ada table of contents dari apa yang nantinya akan aku paparkan. Here we go. Jadi ada kinds of the gerund. Kinds of the gerund itu ada 4. Yang pertama, gerund as subject. Yang kedua, gerund as object. Yang ketiga, gerund as modifier of the noun. Dan yang keempat, gerund as short prohibition. Nah, jadi keempat dari kinds of the gerund ini yang nantinya akan aku jelaskan lebih detail ke depan. Lanjut, tapi sebelum kita pelajari kinds of the gerund, kita kan harus ngerti dulu apa sih gerund itu. What is gerund? Okay? Gerund is the ing form of the verb, such as speaking, shopping, loving, etc., that functions or takes position as the noun. Jadi, gerund itu adalah sebuah bentuk ing dari sebuah verb seperti speaking, loving, shopping, dan yang lainnya, yang mana berfungsi sama kayak noun, berfungsi atau mengambil posisi sebagai noun. Jadi fungsinya sama kayak noun, tapi bentuknya verb ing, gitu ya. Jadi gerund adalah bentuk ing form dari sebuah verb ya, seperti speaking, shopping, loving, yang berfungsi dan mengambil position sebagai noun. Oke, sudah ngerti itu apa itu gerund? Maka sekarang kita langsung ke kinds of the gerund yang pertama, yaitu apa? Gerund as subject. Apa sih gerund as subject? Kita langsung gerund as subject. The gerund takes position as the subject of the sentence. Gerund mengambil posisi sebagai subjek dari sebuah kalimat. Maksudnya, the subject of the sentence is the verb ing. Jadi, subjek dari kalimat itu merupakan gerund atau verb ing. Kita langsung ke patternnya. Pattern itu adalah pola, formula gitu ya. Yaitu apa? Subjek. Subjeknya tadi apa? Sebagai gerund ya. Kemudian verb. Setelah verb, kita punya objek. Jadi, patternnya itu subjek, yang mana subjeknya berupa gerund, atau kita sebut aja subjek gerund, kemudian verb, kemudian objek. Contohnya gimana? Smoking brings bad effects. Smoking brings bad effects. Merokok membawa dampak yang buruk. Subjeknya mana? Udah jelas, subjeknya berarti yang bentuk verb ing, karena tadi posisinya gerund sebagai subjek. Smoking itu adalah subjek, yang ditandai s itu subjek. Smoking. Kemudian verbnya mana? Verbnya itu brings. Ya, verb brings yang ditandai v itu adalah verb. Kemudian objeknya mana? Adalah bad effects yang ditandai dengan O. Jadi, contoh dari gerund yang mengambil posisi sebagai subjek adalah smoking brings bad effects. Ya, jadi merokok membawa dampak yang buruk. Merokok di situ sebagai gerund. Dan gerundnya mengambil posisi sebagai subjek. Jadi gerund juga bisa ya mengambil posisi sebagai subjek, karena tadi gerund itu kan mengambil posisi sebagai noun. Gerund itu fungsinya sama kayak noun, maka dari itu dia juga bisa dong menjadi subjek. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Does reading improve your knowledge? Apakah membaca meningkatkan pandangan dan pengetahuan? Nah, di situ yang di warnain merah, ya, yang diberi tanda merah, itu merupakan gerund, ya, verb ing, yang mana itu di situ reading, membaca.
Subjeknya mana? Ya, reading. Verbnya mana? Verbnya improve. Terus objeknya mana? Objeknya ada 2 nih, view and knowledge, pandangan dan pengetahuan. Jadi udah sesuai ya sama pattern yang tadi udah dikasih tahu. Patternnya adalah subjek yang merupakan verbing, kemudian abis itu verb, kemudian abis itu objek. Jadi does reading improve view and knowledge? Itu udah jelas, patternnya udah sesuai. Lanjut, teaching needs patience, doesn't it? Teaching needs patience, doesn't it? Mengajar membutuhkan kesabaran, bukankah begitu? Mengajar membutuhkan kesabaran. Mana subjeknya? Teaching. Mana objeknya? Patience. Kalau verbnya mana? Needs. Jadi subjek, verb, udah sesuai sama pattern yang tadi dijelaskan. Jadi ini, contoh seperti ini merupakan contoh dari gerund sebagai subjek. Oke, nah sekarang ada note nih ya. When gerund takes positions as the subject of the sentence, in a subject position, it always brings a singular verb. Jadi kalau misalkan gerund yang mengambil posisi sebagai subjek, maka selalu mengambil atau membawa singular verb. Jadi membawa atau it always brings a singular verb. Contohnya gimana nih? Smoking brings bad effects. Nah, kenapa kok ada S-nya? Kenapa? Karena itu merupakan singular verb. Gitu loh. Jadi, smoking brings bad effects. Teaching needs patience. Nah, ada SS di belakangnya dan masih banyak lagi contohnya yang lainnya. Intinya, kalau misalkan gerund takes position as the subject of the sentence, it always brings a singular verb. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dari kinds of the gerund yang kedua, yaitu gerund as object. Tadi gerund as subject udah, sekarang tinggal gerund as object. Kayak gimana sih gerund as object? Udah jelas berarti gerundnya nanti ada di belakang, ya karena dia sebagai objek. Nah, gerund as object ini terbagi tiga lagi. Yang pertama, ketika after certain verb. Setelah certain verb. Certain verb itu apa? Nah, itu harus di searching ulang nih ya, harus dicari sendiri di Google karena banyak sekali certain verb itu. Jadi harus dihafal, harus diingat. Kemudian kita langsung ke patternnya ya. Patternnya itu adalah subjek plus verb. Verbnya adalah verb certain plus objek. Jadi subjek dulu, verb, objek. Tapi catatannya verbnya merupakan verb yang certain. Kita tinggal cari di Google, tinggal googling aja. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh verb certain-nya adalah enjoy. Example, I enjoy watching TV. I enjoy watching TV. Subjeknya mana? I. Verbnya mana? Enjoy. Nah, enjoy di sini adalah verb certain. Objeknya mana? Watching. Nah, sekarang kita ketemu gerund yang mengambil sebagai objek. I enjoy watching. Watching. Dia ada di posisi sebagai objek dan dia merupakan gerund atau verb in. Jadi kayak gitu ya. Contoh dari gerund yang mengambil posisi sebagai objek. Yang kedua, setelah preposition. Contohnya, Dea is not skilled at cooking some food. Dea is not skilled at cooking some food. Ya, jadi di situ ada at cooking. Nah, setelah itu pasti dia merupakan, setelah preposition pasti dia gerund. Kemudian gerund as the object complement. Gerund as the object complement. Maksudnya apa nih? Langsung aja ke contohnya. Yoshi's talent is singing solo. Yoshi's talent is singing solo. Ya, talentanya Yoshi adalah bernyanyi solo. Talentanya Yoshi adalah bernyanyi solo. Nah, objek complement. Objek complement tuh maksudnya gimana? Berarti dia melengkapi si objek. Contohnya gini, Yoshi's talent is singing solo. Talentanya Yoshi adalah bernyanyi solo. Bayangkan ketika cuman solo saja. Yoshi's talent is solo. Talentanya Yoshi adalah solo. Nah, makanya singing ini ada, gerundnya ada untuk menjadi complement, pelengkap dari si objek ini. Jadi nggak cuma Yoshi's talent is solo, talenta Yoshi adalah solo, tapi talenta Yoshi adalah bernyanyi solo.
Nah, bernyanyi di sini adalah gerund. Sekarang kita lanjut kepada kinds of the gerund yang ketiga, yaitu gerund as modifier of the noun. Gerund as modifier of the noun itu apa? Oke, let's go started. The gerund placed before the noun explains the function of the noun that follows the gerund, or the gerund tells what noun is for. Gerund yang letaknya sebelum noun itu menjelaskan fungsi dari noun itu sendiri. Fungsi dari noun itu untuk apa? Jadi gerund ini berfungsi untuk menjelaskan noun setelahnya. Nounnya itu untuk apa? Berarti nanti patternnya, polanya atau formulanya adalah gerund dulu, baru setelah itu noun. The gerund and the noun. Contohnya, kita langsung ke contohnya. How long has Rudy been wearing a hearing aid? How long has Rudy been wearing a hearing aid? Sudah berapa lama Rudy memakai alat bantu dengar? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini hearing. Hearing itu artinya mendengar, ya kan? It artinya adalah bantuan. Jadi kalau misalnya digabungin hearing aid jadi alat bantu dengar. Nah, jadi si posisi dari gerund ini menjelaskan si aid ini. Si noun ini, yaitu bantuan ini, menjelaskan aid. Kalau misalkan nggak ada hearing, maka artinya akan cuman bantuan. Jadi fungsi dari hearing ini adalah gerund di situ adalah untuk menjelaskan noun. Gitu. Menjelaskan noun itu untuk apa? Contoh yang lain, di situ ya tertera. My father gives me a drawing book. Rina is swimming in the swimming pool. Will a warning system for tsunami be installed from the seashore? Nah, kita lihat sini. My father gives me a drawing book. Ya, ayahku memberiku buku gambar, alias buku untuk menggambar. Ketika tidak ada drawing, maka artinya cuma buku. Dan drawing di sini menjelaskan si buku. Buku ini untuk apa? Untuk menggambar. Sama halnya dengan swimming pool. Ketika pool aja, ya kolam. Ketika ada swimming, jadi kolam renang. Kolam untuk berenang. Jadi swimming ini berfungsi untuk menjelaskan si noun. Untuk apa? What noun is for. Banyak banget contohnya. Kayak ada hiking tools, writing desk, swimming pool, dining room, slimming tea, drawing book, baking powder, sleeping pill, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah gerund yang berfungsi sebagai modifier of the noun, atau penjelas daripada noun. Nah, kita udah belajar kan kinds of the gerund yang pertama, yaitu gerund as subject. Yang kedua, gerund as object. Yang ketiga, gerund as modifier of the noun. Dan yang terakhir dari kinds of the gerund itu ada gerund as short prohibition. Gerund as short prohibition. Apa sih gerund as short prohibition itu? Oke, gerund kita bahas satu-satu dulu nih buat mengingat kembali. Gerund itu apa? Bentuk ing form dari sebuah verb seperti speaking, shopping, loving, dan yang lainnya yang mengambil kedudukan sebagai noun atau berfungsi sama seperti noun. Itu gerund ya. Nah, jadi diingat, gerund itu adalah bentuk ing form yang fungsinya sama kayak noun. As short prohibition. Gerund sebagai short prohibition. Short itu pendek ya, singkat. Prohibition itu apa? Larangan. Jadi gerund a short prohibition. Gerund yang menunjukkan larangan singkat. Gitu. Jadi gerund yang keempat dari kinds of the gerund adalah gerund a short prohibition. Next, the gerund functions a short prohibition. The gerund is usually used as written signs in public places. Biasanya gerund ini ditulis ya, dibuat peringatan di tempat-tempat umum gitu. Patternnya juga pasti udah sering banget kita temukan. Patternnya itu adalah no plus the gerund. Ada no plus the gerund. Jadi ada no plus the gerund. Gampang ya, gampang banget diingat karena memang gerund a short prohibition ini sudah ibaratnya sering kita temukan dan gampang sekali untuk diingat. Contohnya apa?
no parking, no bedding, no loitering, no hiking, no hunting, no swimming, no feeding, no sunbathing, no smoking. Ya pokoknya ditujukan untuk larangan. Dilarang parkir, dilarang merokok, dilarang berenang, dilarang mandi, dilarang mondar-mandir atau dilarang berkeliaran, no loitering. Itu gampang banget untuk diingat ya. Jadi gerund yang keempat, fungsi gerund sebagai short prohibition, patternnya atau polanya gampang, cuma no plus the gerund aja. Tapi ada note yang harus diketahui sama-sama, bahwa no parking is different from the expression don't park. Diulang. No parking is different from the expression don't park. Kalimat no parking itu berbeda banget nih sama ekspresi dari don't park. Kenapa? Don't park is a direct comment from the speaker. Kalau don't park itu tuh pernyataan langsung dari orang yang ngomong. Don't park, jangan parkir, gitu. Sedangkan kalau no parking kan beda, dilarang parkir, gitu. Terus no parking area itu tuh apa? Bedanya apa lagi? It's not a short prohibition juga, but it is the gerund as a noun modifier. Itu juga sebagai penjelas dari noun. Nah, jadi area-nya ini nih jadi area ini dijelaskan sama gerund. Area apa nih? Area parkir, kayak gitu. Jadi no parking area itu tidak termasuk sebagai gerund a short prohibition, tapi masuk kepada gerund as modifier of the noun atau gerund yang menjadi penjelas dari noun, kayak gitu. Mau review ulang sedikit. Jadi gerund adalah bentuk ing form dari sebuah verb seperti speaking, laughing, teaching, dan yang lainnya, yang memiliki kedudukan atau berfungsi sama seperti noun. Itu adalah gerund. Nah, kinds of the gerund yang pertama, gerund itu bisa sebagai subjek. Polanya subjek, verb, objek. Tentunya subjeknya adalah gerund, karena kan gerund sebagai subjek. Terus kinds of the gerund yang kedua adalah gerund as object. Berarti polanya subjek, verb, kemudian baru gerund. Nah, untuk gerund as object ini tadi ada 3 keadaan. Yang pertama after certain verb, yang kedua after preposition, yang ketiga after object complement. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga tadi apa? Gerund as modifier of the noun. Paling mudah diingat sebenarnya karena dia adalah penjelas dari noun. Alat bantu dengar, buku menggambar, kayak gitu. Itu adalah modifier of the noun. Dan yang terakhir adalah gerund a short prohibition. Gerund a short prohibition di mana gerundnya ini berfungsi sebagai bentuk larangan. Patternnya, polanya gampang, cuma no plus gerund, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita udah belajar tentang kinds of the gerund. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Kalau misalnya ada kesalahan, segera dikoreksi, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Semoga semuanya juga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih karena telah mendengarkan, menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya Ayun Afrohi Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi aku sempat bilang kalau pengen tahu certain verb lebih lanjut, tinggal cari aja di Google, banyak sekali. Untuk bisa mengetahui dan menghafalkan certain verb, kamu juga harus benar-benar jeli, karena verb ini memiliki beberapa fungsi gitu. Ada yang verb plus gerund, ada yang verb plus preposition plus gerund, ada yang verb plus adjective plus preposition plus gerund. Di antara semua ini, kamu harus mengetahui nih, ini verbnya masuk ke gerund kah, masuk ke preposition plus gerund kah, atau sebagainya. Jadi emang perlu diketahui, dihafal, dan sering-sering dilatih. Gitu aja dari aku. Terima kasih.